Dalam wacana kewarganegaraan, warga negara yang baik dan cerdas, yaitu smart and good citizen, merupakan titik temu antara civic confidence, civic competence, dan civic commitment. Warga negara yang baik dapat dimaknai sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu mengkritisi dan berpartisipasi, juga bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kriteria good citizen meliputi yang pertama adalah aktif. Dibutuhkan warga negara yang aktif, bukannya pasif. 2. Be kooperatif. Masyarakat harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan negara yang baik. 3. Self-control. Setiap warga negara yang baik tentunya harus dapat mengendalikan diri sendiri sehingga tahu akan posisinya dan melakukan hal-hal yang seharusnya. 4. Obey the laws, yaitu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 5. Love country, memiliki rasa cinta terhadap tanah air atau biasa disebut nasionalisme. 6. Unite, yaitu membangun rasa persatuan dan kesatuan. 7. Truthful and trustworthy, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang jujur dan dapat dipercaya. Terakhir, express opinion. Setiap warga negara harus dapat menyalurkan Indonesia bukan ditentukan oleh batas peta, tetapi oleh gerak dan peran besar anak muda. Anak muda harus turun tangan, harus terlibat, harus bersuara, harus berani menentukan keberpihakan, tetapi melalui proses yang jelas dan matang. Saat ini informasi sangat beragam. Anak muda jangan main netral-netralan. Pemilihan umum merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi. Anak muda sudah sepatutnya menggunakan hak suara, karena anak muda berkesempatan untuk menentukan siapa yang berhak dan layak memimpin negara. Pemilih muda tidak hanya cukup hadir memberikan hak suara, tetapi juga berperan besar sebagai pengawas partisipatif yang memastikan suaranya tidak dimanipulasi. Apabila anak muda justru memilih golput, berarti sama saja kalian membiarkan apa yang akan terjadi di kehidupanmu, bangsa, bahkan negaramu ditentukan oleh orang lain, bukan dirimu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kewajiban manusia yang terpenting. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Di dalam pasal 31 ayat 1-3 juga disebutkan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Aspek ekonomi. Generasi milenial sudah saatnya melakukan pergerakan bagi kemajuan bangsa. Suatu bangsa dapat dinilai maju atau tidak, salah satunya dari sektor perekonomian. Perekonomian yang selalu mobilisasi beriringan kemajuan ilmu teknologi menuntut para kaum muda harus selalu berinovasi. Dapat menjadi pelajaran bersama bahwa yang dulunya Nokia sangat hebat, tapi sekarang tak bersahabat karena tidak berinovasi seiring perkembangan zaman. Yang dulunya foto dari atas menggunakan biaya yang mahal dengan mendatangkan helikopter,
dan kameramen, tapi sekarang bisa dengan hanya menggerakkan drone. Hal ini harus bisa menjadikan batu loncatan kaum muda untuk melakukan pergerakan. Sudah sampai manakah kalian bergerak? Dalam kehidupan bermasyarakat sosial, sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang baik dan beradab. Norma-norma sosial pun perlu diterapkan dalam kehidupan sosial. Warga negara yang baik itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Cara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan sosial antara lain: yang pertama, menjunjung tinggi nilai kerukunan antar warga. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh warga. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kelima, sopan santun dan saling menghargai. Yang keenam, tidak melakukan diskriminasi. Negara Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan budaya kita. Upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk membentuk smart and good citizen yaitu dengan selalu memberikan contoh yang baik menjadi warga negara, senantiasa mengingatkan atau mensosialisasikan kepada generasi muda lainnya untuk menjadi warga negara yang pintar dan baik melalui media sosial. Pada zaman sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk mengakses teknologi internet. Dampak positif dari teknologi internet adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan biaya lebih murah. Salah satu yang dapat dilakukan oleh generasi muda saat ini adalah melestarikan dan mengenalkan budaya kita Indonesia kepada dunia melalui teknologi internet. Mengingat sebagian besar generasi muda saat ini menggunakan teknologi internet setiap hari.